Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas laporan keuangan dari Bank Negara Indonesia atau BNI untuk tahun 2025. Angkanya sih gede-gede banget, ceritanya juga menarik, dan ada satu kejutan besar di dalamnya. Siap? Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Sepanjang tahun 2025, BN ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 20,04 triliun rupiah. Gede banget kan? Ini jelas nunjukin kalau kinerjanya itu kuat banget. Tapi tunggu dulu, di balik angka triliunan yang kelihatan keren ini, ada cerita lain yang lebih dalam. Sesuatu yang bikin laporan keuangan ini jadi jauh lebih menarik dari yang kelihatannya di permukaan. Nah, ini dia kejutannya. Walaupun laba 20 triliun itu luar biasa, ternyata angkanya itu turun loh dibandingkan tahun sebelumnya. Di 2024, labanya itu 21,46 triliun rupiah. Ini kan jadi pertanyaan besar buat kita. Kok bisa sih bank yang labanya triliunan gitu malah ngalamin penurunan? Turunnya lebih dari 6% lagi. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang menekan profitabilitas BNI? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk menjawabnya, kita perlu cari tahu dulu apa sih yang bikin profit BNI ini tertekan? Ternyata, akar masalahnya itu ada di satu istilah kunci di dunia perbankan. Istilahnya itu biaya dana atau kalau dalam bahasa Inggrisnya cost of fund. Gampangnya gini, ini tuh biaya bunga yang harus dibayar bank buat dana para nasabahnya. Nah, pas suku bunga acuan lagi tinggi-tingginya, ya biaya ini jadi ikutan meroket. Inilah tantangan utamanya. Dan data ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Coba lihat deh, pendapatan bunga BNI emang naik ya sekitar 4,22%. Tapi di saat yang sama, lihat beban bunganya. Melonjak drastis lebih dari 11%. Nah, karena kenaikan bebannya jauh lebih kencang dari pendapatannya, ya inilah yang akhirnya menekan margin keuntungan bank. Tapi menghadapi tantangan ini, BNI jelas nggak tinggal diam. Mereka punya strategi G2 yang bisa kita sebut strategi dua mesin buat ngelawan tekanan biaya ini. Jadi, apa aja dua mesin ini? Pertama adalah percepatan digitalisasi. Terus yang kedua, fokus buat dapetin simpanan yang biayanya murah. Nah, kombinasi dua hal inilah yang jadi jawaban BNI. Yuk kita lihat mesin yang pertama, digitalisasi. Yang paling keren dari sini adalah lonjakan pengguna aplikasi Wonder by BNI. Bayangin, dari cuma 2,8 juta pengguna jadi 10,5 juta cuma dalam setahun. Ini bukti nyata kalau transformasi digital mereka itu berhasil. Terus kenapa sih digitalisasi ini penting banget? Soalnya ini bukan cuma soal nambahin jumlah pengguna aja. Semakin banyak orang transaksi digital, makin banyak juga nasabah yang nyimpen uangnya di giro dan tabungan. Nah, dana inilah yang kita sebut kasa. Dan ini dia dampaknya, CASA atau dana murah sekarang jadi sumber pendanaan utama BNI. Porsinya sampai 65,6%. Kenapa ini disebut uang spesial? Soalnya biaya bunganya itu jauh lebih rendah daripada deposito berjangka. Inilah cara BNI buat menekan cost of fund mereka. Cerdas kan? Direktur Treasury and International Banking BNI sendiri juga bilang kalau strategi ini berhasil. Fokus ke digital itu nggak cuma bikin dana murahnya makin kuat, tapi juga naikin pendapatan dari komisi atau yang biasa disebut fee-based income. Jadi, untungnya double. Oke, jadi strateginya BNI ini jalan. Tapi gimana dengan kesehatan bank secara keseluruhan? Nah, sekarang kita coba periksa fondasinya. Di sini kita bisa lihat 3 tiang utama kesehatan sebuah bank. Pertama, rasio kecukupan modal atau CAR-nya ada di level 21,1%. Ini jauh di atas standar yang disyaratkan. Likuiditas atau LDR-nya juga aman banget di 86,9%. Dan yang paling penting, kredit macet atau NPL-nya rendah sekali, cuma 2,0%. Jadi intinya begini, di balik cerita turunnya laba, fondasi keuangan BNI itu tetap kokoh. Mereka punya modal yang kuat dan manajemen risiko yang hati-hati banget buat menghadapi gejolak pasar apapun. BNI itu nggak cuma mikirin tantangan hari ini aja, tapi mereka juga investasi buat masa depan. Mari kita lihat 2 area penting, keuangan hijau dan gimana kinerja ini bisa nguntungin para investor. Yap, BNI ini udah jadi salah satu pelopor dalam pembiayaan hijau. Mereka aktif banget mendukung proyek-proyek yang dampaknya nggak cuma ke ekonomi, tapi juga positif buat lingkungan dan sosial. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Portofolio berkelanjutan BNI itu nilainya udah mencapai 192,4 triliun rupiah. Itu hampir seperempat dari total kredit mereka. Dana ini dialirkan ke sektor-sektor yang penting banget buat masa depan Indonesia.
Pada akhirnya, semua strategi dan kinerja yang kuat ini kan harus ada hasilnya buat para pemegang saham. Ya kan? Jadi, apa sih imbalan nyata dari semua ini? Nah, ini dia jawabannya. BNI membagikan dividen senilai 13 triliun rupiah buat para investornya. Ini bukti nyata kalaupun lagi menghadapi tantangan, BNI tetap bisa ngasih keuntungan yang sangat besar buat para pemegang sahamnya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Ternyata penurunan laba itu cuma sebagian kecil dari sebuah cerita besar tentang ketahanan, strategi yang cerdas, dan fondasi yang kokoh. Pertanyaan terakhir yang bisa kita renungkan bersama. Dengan semua mesin pertumbuhan yang lagi jalan ini, jangan-jangan ini baru permulaan buat BMI.